Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam leadership. Salam leadership. Kami dari Pokja 2, Serdik Sespima, Angkatan 70, tahun anggaran 2003. Nama saya Serdik Bustani. Ada juga teman-teman yang mendampingi saya untuk kegiatan acara podcast bersama dengan tema Polmas Pemulsian Masyarakat. Tentunya dalam kegiatan ini ada beberapa hal yang perlu kita tampilkan, kemudian yang harus kita diskusikan karena terkait dengan beberapa fenomenal, kemudian beberapa permasalahan yang memang harus kita tuntas menjadi public solving ya, yang harus kita selesaikan untuk menunjang dan mendukung dalam kelancaran tugas-tugas kita melaksanakan sehari-harinya. Dasar hukumnya adalah Perkap 3 2015, kemudian ada Perpol 1 2021, ada Perkap 7 2021. Nah, permasalahan-permasalahan yang akan timbul terkait dengan angka kriminalitas, narkoba, kemudian korupsi, radikalisme, kemudian yang lain-lain yang menjadi booming, kemudian apalagi sekarang ada permasalahan yang ngetren, kemudian ini ada juga dalam rangka menjelang pemilu dan lain-lain. Tentunya petugas Polmas ini harus sinergi dengan petugas Babin Kamtibmas dalam hal menyelesaikan masalah, mendeteksi dini, deni-peni terkait permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Untuk itu nanti sama-sama mari kita mendengar dialog-dialog atau komentar-komentar baik dengan pengalaman pribadi teman-teman saya, rekan-rekan saya, ada abang saya juga, Bang Irwan ini yang senior kita yang akan menjadi mengulas nanti apa pengalaman beliau. Nah, untuk itu marilah sama-sama kita menyampaikan sebuah permasalahan yang akan terjadi dan kita selesaikan terkait masalah pelaksanaan dan implementasi terkait dengan petugas Polmas. Mungkin saya awali Bang Irwan. Sehat Bang? Selamat sore. Alhamdulillah sehat. Amin. Mungkin selama Abang bertugas, implementasi Polmas di wilayah hukum Abang ini kira-kira ada nggak yang menjadi perbedaan terkait dengan tusi dan tugas pokok sesuai dengan jabatan Abang? Bagaimana pengalaman Abang selama dinas di wilayah hukumnya? Terima kasih banyak moderator yang sudah memberikan waktu. Kami mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Serdik Irwan Alexander, pengiriman Polda Jabar, jabatan terakhir sebagai Kapolsek Cempaka, Polres Cianjur. Alhamdulillah kami diberikan kesempatan oleh pimpinan dan negara untuk melaksanakan kegiatan ini. Namun demikian, kami selama menjabat sebagai Kapolsek di wilayah kami, perintah pimpinan hanya satu, gimana caranya di wilayah masing-masing Harkapdinmas yang kondusif. Mengenai ke Polmas ini sangat dibutuhkan sekali pada saat 2015 Perkap itu dimunculkan. Itu kami rancangkan ke setiap personil. Kebetulan personil kami memang terbatas, tapi tidak itu yang kami hambatan. Kami tetap sebagai pimpinan harus memberikan contoh yang terbaik kepada internal maupun kepada eksternal di masyarakat. Ada sedikit problem yang dari dulu di wilayah kami, yaitu tentang adanya golongan jai. Artinya itu pun juga sudah alhamdulillah sudah dikomunikasikan dengan baik, tapi kami menanyakan pada saat kami menjabat sebagai Kapolsek Cempaka itu tentang intel dasar dulu oleh Kanit Intel, dan saya panggil Kanit Bimasnya, seperti apa sih di wilayah kami. Kebetulan wilayah kami memiliki 2 kecamatan, terdapat 1 kecamatan 11 desa dan 1 desa lagi 5 desa. Nah, di posisi kami ini dulu memang sering keributan adanya JAI, yaitu Jemaah Ahmadiyah Islam, yang dimana di situ menurut pemerintahan itu alirannya bukan sedikit itu sesat. Tapi pada saat itu sering gejolak pada tahun 2003 sampai 2012, dan alhamdulillah kami masuk karena pada tahun yang kemarin saya rangkul semua
dari masukan-masukan dari personil, dan saya patroli ke desa-desa. Begitupun juga saya deketin dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan semua pemangku pemerintahan dengan TNI pun juga. Artinya bila mana ini ada chaos lagi kejadian-kejadian yang lalu, saya harapkan tupoksi Polmas ini dengan Babin Kamtibmas harus dikedepankan. Apalagi sekarang programnya ada polisi RW. Kami pun juga sebagai Kapolsek, polisi RW dilibatkan. Makanya kami terjun langsung, apa sih permasalahan yang ada di lapangan. Alhamdulillah sampai saat ini kami menjabat sangat kondusif. Tapi ada sedikit masyarakat kami ini hampir 70% ini petani. Tapi kalau ada isu-isu itu selalu cepat terbawa oleh salah satu tokoh agama ataupun tokoh masyarakat. Jadi mungkin SDM-nya agak kurang. Jadi mudah-mudahan ke depan masyarakat kami pun juga ataupun masyarakat seluruh wilayah Kabupaten Cianjur ataupun Republik Indonesia ini yang dijaga adalah keamanan. Ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin terkait dengan permasalahan apa yang dirasakan masyarakat terkait dengan program Polmas, sebagaimana yang sudah direncanakan oleh pimpinan kita ini, kita tingkat atau pejabat eksekusi terakhir untuk melakukan kegiatan program ini. Mungkin sama-sama juga kita dengar mungkin dari Bang David menceritakan nih apa manfaat kira-kira yang dirasakan dengan program atau implementasinya petugas Polmas yang ada di tengah-tengah masyarakat. Silakan Bang, izin. Baik, terima kasih untuk moderator kami. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya David Sinaga, ya, selaku Serdik Angkatan 70. Ya, untuk pengiriman asal Polda Sumatera Utara, jabatan terakhir sebagai Kasat Bimas di Polres Sibolga, yaitu kurang lebih 10 jam. Sumbernya ngeri banget di Sibolga Bang ya? Ya, sumber pendapatannya ya? Sumber kehidupan. Terima kasih, kita lanjutkan terkait dengan Polmas ya, yang kita ketahui ini sudah program pimpinan. Sudah beberapa lama berjalan, bahkan sampai akhir ini kita lihat juga untuk mendukung ini adanya pembentukan daripada polisi RW ya, selaku kita pembina fungsi ya, dan pengendali untuk Babin Kamtibmas ya. Sudah kita rasakan bagaimana personil Babin Kamtibmas itu untuk membentuk perpolisian masyarakat, membina masyarakat itu ya, termasuk juga seperti kita lihat itu Satkamling, dulu Poskamling ya. Itu sekarang lagi digalak-galakkan. Kalau tidak salah sebulan yang lalu itu sampai diperlombakan. Ya, mungkin para Kapolsek juga di daerah ini tahu ya, diperlombakan Satkamling. Disinilah peran Babin Kamtibmas itu, bagaimana cara membina para Satkamling itu, yang membentuk tanpa ada dukungan anggaran. Bahkan kalau di daerah kami itu ya tidak didukung dari Pemko juga ataupun dari pemerintah, tidak ada dukungan untuk Satkamling. Namun demikian kita mengambil suatu kebijakan ya, seperti disampaikan oleh moderator tadi. Bagaimana caranya sementara tidak ada didukung oleh anggaran. Sementara kegiatan ini kan harus betul mengedukan anggaran. Itu wajibkan. Tapi kita siasati bagaimana caranya melakukan pendekatan ke kalau di sana kami kan kalau sini RW. Kalau kami di sana lingkungan, kepala lingkungan. Kita berkoordinasi dengan kepala lingkungan, ya, membuat rapat dengan lurah, ya, stakeholder yang terkait dengan bagaimana kita membentuk ini. Ya, alhamdulillah bisa kita rangkumkan, didukung anggaran dari masyarakat atau warga yang peduli. Masyarakat yang peduli dengan mungkin merasakan bagaimana kalau ada Satkamling ini merasa nyaman, mungkin kendaraannya juga tidak terlalu atau aman ditinggal rumah, itu yang sangat mungkin terinspirasi di masyarakat itu, sehingga mereka mampu, oke, kita gaji, kita berikan honor kepada siapa yang mengawaki daripada Satkamling ini. Bahkan ya kelengkapan juga mereka disiapkan seperti senter ya, kemudian juga yang lain-lain, borgol segala macam mereka siapkan, jas hujan. Bagaimana supaya ini benar-benar terlaksana dengan baik. Ya, alhamdulillah sekarang ya mungkin kalau kita lihat grafik daripada tingkat kriminal itu ya sangat rendah ya, di khususnya wilayah saya itu rendah ya. Salah satu contohnya jamret jarang bisa dilihat di kalau ANEP ya, gangguan Kamtibmas itu jamret itu tidak pernah terjadi ya. Kemudian juga pencurian rumah jarang. Paling kita ya pencurian handphone. Nah, ini kadang-kadang ya itulah perlunya kita menjadi polisi.
polisi bagi diri sendiri. Ya. Jadi mohon maaf, moderator, kita itu kurang menjaga barang kita. Kita letakkan saja barang kita, tidak ada niat untuk pencuri, tapi begitu dilihatnya tidak ada orang. Ini yang timbul niat ini. Seperti apa itu tadi itu? Tadi ada pencurian rumah yang dicuri atau barang dari rumah dicuri? Membongkar rumah. Membongkar rumah. Jadi seperti itu. Seperti tadi contoh kayak abang itu naruh handphone langsung hilang gitu. Itu bahaya. Ada CCTV. Itu ada Itu yang kami alami di sana karena juga sangat bermanfaat sehingga pimpinan kita juga di sana di daerah itu menggalakkan Perpolmas ini ya, bahkan kita juga sudah turun ke warung-warung ya, mengumpulkan termasuk Jumat curhat ada di sana, Minggu Kasih, kita selalu ke tempat ibadah ya, mengumpulkan warga itu ya, apa keluhannya. Jadi sekarang bukan polisi lagi ini, jadi masyarakat itu menanyakan polisi. Pak polisi, tolong kami di daerah kami ini ada peredaran narkoba, ada ini, ada knalpot. Kalau di sini apa ya? Kalau brong ya, tidak standar itu. Jadi kita menampung semua keluhan-keluhan masyarakat itu. Kita catat, kemudian ini nanti kita anefkan. Kita anefkan, kemudian akan kita tindak lanjuti. Apakah itu melalui Kapolsek, apakah kita mungkin melakukan dengan Satlantas berkoordinasi untuk melakukan razia. Jadi seperti itu. Dan harus kita buktikan. Itu biar ada kepuasan daripada masyarakat itu. Ada kepuasan daripada masyarakat itu. Oh iya benar, ditindaklanjuti. Benar-benar dirasakan masyarakat, Bang ya. Jadi kita ekspos juga ini knalpot belum yang kita amankan selama sebulan sebanyak sekian, dan kita lakukan penindakan dipotong ataupun mungkin dimusnahkan. Jadi kemudian kita ekspos ke media sosial bahwa manfaat daripada Jumat curhat itu ada. Ya, baik Bang. Ini sangat menarik kita angkat rupanya ini. Mungkin kegiatan program pemeliharaan masyarakat ini juga kita harus tahu ya, harus tahu bagaimana postur, bagaimana sikap kerja, bagaimana perilaku yang memang menjadi keteraturan sosial ya, yang bermoral yang diharapkan masyarakat ini. Mungkin dengan ada forum ini ya sama-sama kita dengar nih. Bagaimana dengan Pak Haji Opa ini? Apa yang diharapkan ini oleh masyarakat ini? Silakan Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kalimantan ini. Jawa, Sumatera, Kalimantan. Terima kasih Dr. Bustani. Kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Opatim Wibawa, Serdik Sespim 70 tahun ajaran tahun anggaran 2023. Alhamdulillah saya pengiriman Polda Kalimantan Selatan yang kebetulan memang sama dengan Bang Naga sebagai Kasat Bimas. Ngeri. Kasat yang mulia. Kasat Bimas juga sama. Ya, intinya sudah banyak dijelaskan oleh Bang Naga. Kami tinggal ya menambah-nambahkan saja lah. Yang tentunya kita berawal dari Satbimas dulu ya. Satbimas yang intinya Satbimas itu membawahi salah satunya itu yaitu unit Bin Polmas. Nah, unit Bin Polmas itu ya yang menangani permasalahan-permasalahan Polmas yang berada di lingkungan kabupaten kita khususnya ya. Nah, terus kemudian kita ke Polmas itu sendiri. Nah, Polmas itu sendiri yaitu perpolisian masyarakat. Yang intinya di situ ada pengertian mengajak masyarakat untuk ikut bersama polisi itu sendiri dan masyarakat ya, tentunya untuk ketertiban dan keamanan di wilayahnya. Nah, itu kan Harkantipmas, betul. Nah, jadi kita pun di situ ada tentunya ada forum juga yang dikatakan tadi Bang Naga itu. Nah, ada di situ Polmas yang tentunya ada forum di situ. Forum yang mengawaki permasalahan-permasalahan yang terjadi di wilayah tersebut. Nah, terus kemudian kita pun harus bisa membedakan juga mana Polmas, mana Babin Kaptimas. Itu. Benar. Ya, karena itu beda. Nah, kan kalau Polmas ini dia sebagai polisi aktif semua strata lah, misalkan dari pangkat bintara sampai dan pangkat yang tertinggi itu mengemban polisi Polmas. Nah, misalkan saya tinggal di suatu RW A misalkan. Nah, saya di situ mengemban suatu
Polmas juga di situ. Artinya kita memonitor wilayah di lingkungan situ. Nah, baik itu kejadian dan sebagainya. Nah, kita harus bisa menghandle di lingkungan tersebut. Nah, sedangkan untuk Babin Kaptimas sudah jelas dia di Perkap 07 tahun 2021 ya. Sudah jelas, itu artinya dia sudah diseprinkan oleh Kapolda. Sudah diseprinkan oleh Kapolda. Ya. Betul. Nah, terus kemudian dia tentunya ada doklopnya. Apa yang dikatakan tadi kan, ada kesenjangan atau tidak Sosial. dengan sosial dengan ini ya itu. Nah, memang kalau secara dukungan operasi untuk Polmas ya memang tidak ada. Karena dia ada ada tugas lain, maksudnya misalkan saya sebagai anggota reskrim atau sebagai anggota Satlantas, nah dia bisa mengemban fungsi Polmas juga. Nah, keterkaitan dengan untuk sekarang ini yang sekarang menjadi polisi RW itu sebenarnya awalnya itu adalah Polmas. Nah, itu sebenarnya ada sekarang ya. betul. Lagi. Ya, dikembangkan lagi sekarang menjadi polisi RW. Iya. Nah, terus kemudian polisi RW ini yang kebetulan saat ini ya alhamdulillah memang ada juga kontribusinya membantu Babin Kaptimas yang ada di lapangan. Nah, terus kemudian itu pun sprintnya itu dari Kapolda juga. Nah, itu sprintnya dari Kapolda. Kalau kita di Kalsel khususnya di Polres Tanah Bumbu kita ratakan. Jadi per polsek itu kita minta personil untuk melaksanakan polisi RW itu. Karena untuk membantu Satbimas yang memang kebetulan di kita memang masih kurang. Kadang ada Babin Kaptimas yang menghandle 2 desa, 3 desa. Nah, itu kita mainkan di situ. Sisip ya. Iya, Sisip ya. betul. Jadi kita saling membantu lah. Iya. Ya, mungkin implementasi Polmas ya kita dengar dari abang kita nih, Bang Sony nih. Ini yang belum bagaimana nih kisi-kisinya nih. Ya, lanjut. Dr. Bustani? Ya, siap. Ya, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Robert Sony, pengiriman dari Polda Kalteng. Kalau beliau tadi kan Polda Kalsel. Tetangga. Nah, tadi beberapa permasalahan disampaikan dari rekan-rekan bahwa ada beberapa wilayah dengan macam-macam permasalahan. Nah, karena wilayah Kalteng itu sebagian besar sungai, pasti permasalahan agak berbeda. Karena permasalahan berkaitan dengan banyak sungai, ada 2 kegiatan yang diimplementasikan dalam kegiatan Polmas. Satu, kegiatan kewilayahan, kemudian pada yang kedua adalah kawasan. Nah, kalau kewilayahan kan mungkin dari tingkat RT sampai tingkat desa. Nah, sekarang yang saya ambil adalah Polmas yang bermasalah, yaitu pada ke kawasan. Di sana itu karena wilayahnya sungai, itu ada namanya penyeberangan. Penyeberangan ini kalau pinggir sungai itu tidak ada yang mempunyai hak milik. Di situ yang sering timbul permasalahan. Ini punya saya, kalau bahasa Kalimantan Tengah itu ayungko punya saya. Itu yang timbul. Akhirnya kita. Tapi ada suratnya nggak ada ya, Bang? Surat nggak ada. Itu yang jadi permasalahan. Itu yang klaim ya? Klaim. Jadi setiap ada penyeberangan mereka juga ngambil bahasanya mungkin preman lah. Akhirnya di situ kita bikin. Nah, tadi sempat ada permasalahan apakah kita tidak didukung anggaran, memang tidak terlalu besar. Tapi dengan kayak kita pendekatan dan masyarakat melihat kehadiran kita, pasti mereka juga mau. Salah satu kemarin dengan kita membuat pendekatan ke masyarakat dengan Polmas, itu mereka membangun sebuah tempat untuk tempat tinggal Babin Kaptimas dan Polmas. Itu dibangunkan langsung. Jadi masyarakat tuh responnya cukup bagus. Nah, dengan adanya bangunan itu, setiap permasalahan yang ada di situ tidak hanya masalah penyeberangan dan sebagainya, masalah lain, kriminal dan sebagainya kita selesaikan di rumah itu. Nah, dalam pelaksanaannya kita juga melibatkan. Nah, tadi Abang menyampaikan kan ada masalah kedaerahan, suku dan sebagainya. Kalimantan itu termasuk kesukuannya luar biasa. Benar. Di situ ada yang namanya damang. Nah, damang itu kalau dia sudah turun, masyarakat lebih takut. Karena hukum adatnya, dendanya itu lebih daripada hukum lebih berat. Lebih positif. Kalau positif udahlah diselidiki bisa gimana. Tapi kalau dengan adat mereka lebih itu. Makanya kita setiap permasalahan kita dibuatkan forum yang tadi dan semua ini mau nggak diselesaikan, adat akan bermain dulu. Diikutkan mereka. Diikutkan dulu ya.
Baik, sudah sama-sama kita dengar tadi untuk dialog. Jadi tibalah pada saatnya untuk pada simpulan konklusif bahwa dengan hadirnya petugas di tengah-tengah masyarakat, dengan hadirnya petugas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, outputnya adalah mengurangi angka kejahatan, menyelesaikan masalah tanpa ada pertikaian sosial, menyebabkan keteraturan sosial, kemudian hidup bermasyarakat jadi bermoral, petugas kita bermodal, dan lain-lainnya. Itulah manfaat daripada petugas kita Babin Kantipmas dan petugas Polmas. Kami dan saya pribadi selaku Serdik siswa pendidik Sespima Angkatan 70 tahun anggaran 2023, nama saya Dr. Bustani SH MH MSM bersama rekan-rekan kami yang sudah melakukan dialog aktif, undur diri, kemudian sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam leadership.